Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian yang kita tidak mampu dan tidak akan mampu menghitung saking banyaknya nikmat yang dikucurkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani, dan juga tentunya nikmat kesempatan sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan ibadah sholat Jumat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aktivitas kita tercatat menjadi amal soleh yang akan diberikan pahala berlipat ganda dan menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita basahi lisan kita dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah, terutama di hari Jumat adalah sangat dianjurkan, sangat didorong oleh Rasulullah SAW, karena kelak orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang ketika di dunia banyak bersolawat, dan orang yang bersolawat itulah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib dalam kesempatan yang mulia dan kesempatan yang berbahagia ini, berwasiat khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kerjakan sekuat tenaga kita apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari juga kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan sesuatu dan Allah melarang sesuatu, tentunya itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan umat manusia, kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan nanti di akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
haqqa tuqati, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, di mana kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab merupakan bulan yang mulia. Bulan Rajab merupakan salah satu Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah, yang diperuntukkan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam Al-Hadis, ada 4 bulan yang mulia yang Allah muliakan dan Allah Rasulullah muliakan. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang mulia. Oleh karena itu kesempatan bagi kita. Ulama mengatakan bahwa di bulan-bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, segala kebaikan, segala amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Segala amal ibadah, segala ketaatan yang dikerjakan ikhlas karena Allah SWT, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat, yang berbeda ganjarannya apabila di luar bulan yang 4 ini. Demikian juga menurut ulama, apabila di 4 bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab ini, melaksanakan, melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah, melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah SWT, dosanya pun akan dilipat gandakan. Berbeda dosa yang dilakukan di luar 4 bulan haram ini, apabila dikerjakan di 4 bulan haram ini termasuk Rajab, dosanya pun akan dilipat gandakan. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita. Mari kita manfaatkan bulan Rajab, Ashhurul Hurum ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT. Baik sholat sunnahnya, tentu wajibnya adalah sangat utama. Kemudian puasanya, membaca istighfar, membaca sholawat, berdoa, bersedekah, dan amal-amal soleh yang lain, mari kita tingkatkan. Kemudian hadirin rahimakumullah, sejak bulan Rajab, Rasulullah dan para sahabatnya senantiasa berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan meminta kepada Allah agar diberikan umur sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Harapan kepada Allah SWT kita gantungkan. Semoga Rajab memberi barakah, Sya'ban juga memberikan keberkahan, dan juga semoga kita bertemu dengan bulan agung, bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Demikian juga kita saat ini sudah berada di penghujung tahun. Berada di ujung tahun 2025. Dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2026. Artinya bertambah tahun sesungguhnya adalah memberikan peringatan kepada kita bahwa kita dikurangi umurnya oleh Allah SWT. Bertambah tahunnya, tetapi sesungguhnya jatah lama hidup kita di dunia semakin dikurangi oleh Allah SWT. Semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan liang kubur. Maka tiada lain yang harus kita kerjakan adalah bermuhasabah. Hendaklah kita melakukan evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing individu, masing-masing jiwa
memperhatikan apa amalan yang sudah dikerjakan di masa lalu dan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, apa yang sudah disiapkan untuk hari-hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, adalah orang yang dikasihnya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya, dan dipergunakan umurnya untuk peningkatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu, orang yang diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a amaluhu, tapi umurnya digunakan untuk durhaka dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu rahimakumullah hadirin rahimakumullah, bersyukur kita diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu dengan 2026, berarti usia kita bertambah dan semakin dekat kita dengan kematian. Maka sisa umur yang ada ini mari kita gunakan untuk peningkatan iman dan peningkatan amal soleh, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik pada kita semua sehingga kita senantiasa istiqomah terus menjalankan agama dengan penuh keikhlasan. Kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala